Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Apa kabar teman-teman semuanya di sana? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, lapang rezeki, mudah mengais rezeki, serta dilancarkan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, di video edisi kali ini saya akan berbagi tips hukum untuk teman-teman YouTube atau pemirsa YouTube yang memiliki usaha rental mobil, di mana tips hukum ini berguna sekali untuk mengantisipasi terjadinya tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Video ini saya buat karena banyak sekali kasus-kasus hukum, kasus-kasus penipuan dan penggelapan yang mana pelakunya merupakan konsumen atau juga pelanggan daripada usaha rental mobil. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki usaha rental mobil mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab yang menyewa kendaraannya tersebut. Tidak sedikit kendaraan yang dibawa lari, gak sedikit mobil ataupun juga kendaraan yang lainnya yang disewa itu nggak balik lagi. Ditelusuri udah nggak ada orangnya. Nah, itu tentu akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, saya ingin berbagi tips buat teman-teman yang memiliki usaha rental mobil agar tidak terjadi masalah hukum, untuk mengantisipasi terjadi masalah hukum. Dan apabila terjadi masalah hukum, kita bisa melakukan langkah-langkah hukum yang tepat. Namun sebelum dilanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe ke channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala kebajikan berlipat ganda untuk setiap subscribe, like, dan durasi tonton yang teman-teman berikan pada channel pengacara Santuy Official. Insya Allah tips ini sedikit banyak bisa berguna buat teman-teman semua untuk mengantisipasi terjadinya masalah-masalah tindak pidana terhadap kita selaku pengusaha rental mobil. Yang pertama, ketika ada yang menyewa mobil atau yang ingin rental mobil, pastikan teman-teman pengusaha rental untuk meminta jaminan identitas kependudukan, misalkan KTP ya, minta itu untuk dijadikan jaminan setiap orang yang mau nyewa atau rental mobil. Karena untuk mengantisipasi jika terjadi masalah hukum di kemudian, kita punya identitas nih orang yang akan kita tempuh upaya hukumnya, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membuat surat perjanjian antara pengusaha rental dengan pengguna atau pelanggan rental mobil tersebut. Di dalam surat perjanjian itu cantumkan di situ identitas si penyewa itu siapa, identitas lengkapnya sesuai dengan KTP. Kemudian juga yang dijanjikan di situ, yang disepakati ya, unit mobilnya di situ dijelaskan, kemudian juga durasi sewanya berapa hari, kesepakatan biayanya berapa, kemudian pengembalian mobil pulang itu batas waktunya sampai pukul berapa, sampai jam berapa, kemudian apabila ada kerusakan siapa yang bertanggung jawab, dan semua hal-hal yang terpenting dan semua hal-hal penting dimasukkan di dalam surat perjanjian tersebut, agar apabila terjadi permasalahan, terjadi perselisihan, maka surat perjanjian itu menjadi acuan ya untuk penyelesaian masalah-masalah yang muncul di kemudian hari. Ya itu. Jadi identitas itu dijaminkan, kemudian bikin surat perjanjian. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tips ketiga, bikin atau buat tanda terima transaksi keuangan. Setiap transaksi pembayaran harus ada tanda terima, harus ada kwitansinya sebagai bukti bahwa transaksi keuangan itu telah terjadi dan telah dilakukan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman harus pastikan bahwasanya surat-surat kendaraan teman-teman itu, plat nomor kendaraan misalkan itu dalam masa itu pajaknya masih aktif ya, pajaknya masih aktif. Plat kendaraannya juga masih aktif, kemudian pajaknya juga pajaknya sudah dibayar. Itu juga penting ya, khawatir nanti ada masalah di perjalanan terkait dengan razia kendaraan dan lain-lain. Kemudian yang kelima ya, simpan fotokopi STNK.
Jadi STNK setiap kendaraan yang direntalkan itu usahakan ada fotokopiannya semua, simpan fotokopiannya untuk mengantisipasi jikalau ya, untuk mengantisipasi apabila di kemudian hari pahit-pahitnya mobil kita dibawa lari atau hilang dan lain sebagainya, kita untuk lapor kepada pihak kepolisian ada bukti ya. Kemudian yang keenam ya, teman-teman bisa menggunakan GPS. Teman-teman bisa memasang GPS di kendaraan atau di mobil teman-teman agar teman-teman dimanapun bisa memantau kendaraannya sedang di mana, apakah sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan pada saat permohonan atau meminta atau perjanjian sewa menyewa atau rental mobil. Nah, apabila misalkan di kemudian hari tidak balik-balik nih mobil, kita bisa mengecek posisinya di mana dan bisa melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan untuk mengamankan kendaraan kita tersebut, teman-teman. Kemudian yang ketujuh ya, ini teman-teman bisa melegalkan usaha rental teman-teman dengan cara membuat payung hukum ya, agar usaha rental yang kita dirikan itu berbadan hukum. Oleh karena itu sebaiknya kalau sudah ada modal, sebaiknya usaha rental mobil kita itu berbentuk badan hukum, yaitu CV. Artinya harus berbentuk badan hukum, bisa CP atau PT, tergantung ketersediaan dana dan biaya yang teman-teman miliki. Baik sahabat-sahabat subscriber, itulah tadi tips hukum untuk teman-teman yang memiliki usaha rental mobil. Apabila menurut teman-teman video ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bagi teman-teman YouTube semuanya, saya meminta dan memohon agar teman-teman subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain.